Yuk kita akan sama-sama mulai membaca dari Amsal 21 ayat yang ketiga. Ya, kita sama-sama. Ini udah dapat semua ya. Ucapan syukur ya, saya lihat dulu. Udah semua. Amsal 21 ayat 3. Bolehkah Ibu Dewi membacakan buat kita semua ya? Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Iya, luar biasa ya ayat bagian ini ya. Ini Amsal 21 ayat 3 ini adalah kalimat yang ditulis, yang dikatakan oleh Salomo, tetapi semuanya adalah firman Tuhan ya, hikmat bijaksana dari Tuhan. Nah, kalimat diperkenan ya, diperkenan ini adalah istilah di dalam kerajaan ya, di dalam satu kerajaan kalimat diperkenan itu adalah kalimat yang penting ya. Bagaimana hati raja yang berkenan ketika orang datang kepadanya. Kalau raja tidak berkenan, udah pasti orang itu mati ya. Jadi hati yang diperkenan. Jadi ingat kisah Esther ya. Esther itu adalah seorang ratu Persia ya. Ketika Esther mau datang kepada suaminya, temu suaminya nggak bisa sembarangan ya, tetapi dia harus tahu kapan waktu yang tepat dan kapan raja itu berkenan kepada dia ya, Raja Ahasveros. Maka itu ketika Ratu Esther membawa pergumulan dia dihimpit di dua sisi. Sisi pertama adalah sisi dia harus menolong orang-orang Israel yang akan dipunahkan, dihajar habis ya, dihabisi oleh Haman ya, Haman itu sehingga Israel akan punah. Tapi di sisi lain dia harus berhadapan dengan raja dan ini nggak gampang ya. Maka itu Esther sangat amat ketakutan ya karena menghadapi raja. Maka itu kata berkenan itu penting. Ketika raja melihat ratunya Esther, bukan karena Esther cantik ya, tetapi karena anugerah Tuhan ya, sekali lagi anugerah dan berkat Tuhan, sehingga raja waktu Esther ketemu, Esther kan minta puasa pada seluruh rakyatnya ya, Yahudi ya, untuk berpuasa untuk dia menghadap pada raja. Raja mengulurkan tongkat, dan waktu mengulurkan tongkat, kalimat sandinya, artinya dia diperkenan, adalah apa? Setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Ya, artinya raja itu berkenan. Sama dengan Herodes, waktu anaknya Herodias menari-nari ya di hadapan Herodes. Herodes itu langsung suka, sehingga dia anaknya datang, dia bilang, apa yang kamu minta? Setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Itu kata sandi. Jadi kata diperkenan ini kata yang kunci, yang penting bagi seorang raja. Ya, kalau tidak hukuman mati. Maka itu diperkenan inilah yang diangkat dari Amsal 21 ya, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan berkenan ya, Tuhan berkenan, Tuhan diperkenankan oleh kita ya, Tuhan berkenan daripada kita. Kalau enggak gimana nih ya, kita bisa mati kalau Tuhan enggak berkenan kepada hidup kita ya, kita bisa dibuang. Maka itu orang yang diperkenan Tuhan, Tuhan berkenan kepada dia adalah orang yang mengerti ya hidupnya, visi hidupnya ya, mengerti Tuhan mau apa dengan diri dia sehingga Tuhan bisa berkenan ya. Nah, diperkenan Tuhan itu bukan bicara tentang korban bakaran ya. Karena pada zaman itu ilah-ilah, dewa-dewa itu minta korban bakaran, menyenangkan hati dewanya. Tetapi Tuhan, sekali lagi dikatakan bukan itu. Tuhan kita itu Tuhan Allah yang hidup. Tuhan yang nggak bisa disogok manusia. Ya, jadi Tuhan itu tidak berkenan, ya Tuhan lebih berkenan untuk kita melakukan, Tuhan berkenan untuk melakukan kebenaran dan keadilan daripada korban ya, daripada korban. Nah, apa Amsal 21 ayat 3? Apa yang diperkenankan Tuhan itu bukan hanya korban ya, karena sekali lagi Tuhan bukan diperkenankan karena kita terlibat beraneka macam kegiatan rohani ya, itu korban-korban, bukan. Tetapi Tuhan berkenan ketika melakukan kebenaran dan keadilan. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah status pemberian Allah kepada kita orang berdosa sehingga kita dinyatakan dibenarkan di hadapan Allah. Nah, itu jauh lebih diperkenankan Tuhan. Karena orang berdosa gak bisa datang kepada Allah. Ya, karena ini loh pemisahnya dosa. Maka itu Kristus datang ke dalam dunia menjembatani ya, menjadi korban untuk menebus kita, mendamaikan kita dengan Allah.
Jadi kebenaran itu jauh lebih diperkenan, sehingga orang bisa datang sekarang kita kepada Tuhan ya dengan apa? Dengan langsung ya. Karena apa? Kristus itulah yang menjadi jembatan bagi kita, yang mendamaikan kita dengan Allah. Jadi pembenaran ya, kebenaran itulah pemberian Allah kepada kita orang berdosa, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita nggak bisa melakukan kebenaran karena kita naturnya orang berdosa. Ya, jadi ketika Pilatus waktu di dalam sidang Tuhan Yesus, pengadilan Tuhan Yesus ya, yang mengeluarkan hukuman harus mati apa segala macam, Pilatus mengatakan begini, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun daripada Kristus ya, artinya tidak ada kesalahan dalam diri dia karena Kristus itu bukan dibenarkan tetapi kebenaran yang sejati ya. Kristus itu adalah kebenaran yang sejati, dia adalah Allah ya, 100% manusia, 100% yang tidak berdosa tetapi dibuat berdosa karena kita ya yang berdosa ini. Maka itu mencari kebenaran itu memang membingungkan kita semua. Bagaimana saya bisa mencari kebenaran di tengah-tengah dunia ini ya? Maka itu ironis sekali gini, kita cari kebenaran tapi kita takut sama kebenaran ya. Itu ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang berjudul bukan pudarnya kebenaran ya, pudarnya kebenaran. Jadi di sisi lain kita mengejar kebenaran, tetapi di sisi lain ya kita juga melawan kebenaran ketika dibawa ke tempat yang kita nggak inginkan ya. Jadi kita ada naturnya itu. Maka itu kebenaran itu adalah pemberian Allah ya kepada kita orang yang berdosa. Nah, Allah berkenan ya kepada ini ya, daripada korban-korban bakaran. Nah, korban-korban itu. Lalu apa yang diperkenankan Allah ya? Yang pertama kebenaran, yang kedua adalah keadilan. Wah, ini luar biasa banget ya. Keadilan itu sidang pengadilan. Ya, sidang pengadilan. Nah, sidang pengadilan Allah beda dengan sidang pengadilan manusia, ya. Sidang pengadilan Allah itu tidak berat sebelah, ya. Tidak berdasarkan like or dislike. Tidak berdasarkan uang atau kebenaran, enggak, ya. Tetapi keadilan Allah itu adalah seimbang antara kasih dan keadilannya, ya. Jadi enggak berat sebelah, kasihnya ditinggikan, keadilannya dilupakan, enggak. Kasih dan keadilan itu seimbang. Maka itu Tuhan mengasihi kita, tapi dia juga harus menghukum kita karena kita orang berdosa. Bagaimana caranya? Ya, maka itu melalui Kristus Tuhan. Tadi pagi saya baca renungan di di komunitas IC Trifilia ya, Pendeta Burtono kirim. Dia bilang begini, barang siapa dia anak, dia akan ku tegur dan ku hajar ya. Maka itu hatimu harus bertobat. Ini kalimat dalam loh, ya, dalam sekali. Siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Wah, ini kalimat keras banget ya. Kita tuh umumnya nggak suka ditegur. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan mengasihi orang-orangnya itu yang akan dia tegur dan dia hajar. Nah, ketika kita sekarang mau menjadi orang yang dikasihi Tuhan, siap nggak kita ditegur sama Tuhan? Di dalam Alkitab itu loh menegur kita, ya. Biasanya teguran atau kritik itu kan satu arah dari atas ke bawah, gitu kan? Bukan dari bawah ke atas, pokoknya satu arah. Bukan dua arah. Kalau dua arah itu pendapat, ngobrol, ya, diskusi. Nah, tapi kalau kritik itu satu arah. Nah, maka itu ketika kita lihat diri kita, ya, dan waktu kita menegur orang, firman Tuhan menegur kita tiap pagi, ya, itu nggak pernah salah. Ya, Alkitab ini nggak pernah salah menegur kita. Maka itulah teladan hidup yang nyata ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Maka itu sekali lagi ya sahabat, Tuhan berkenan, ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih diperkenankan Tuhan daripada korban. Ya, buat apa korban bagi Tuhan? Dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, orang-orang yang tidak mau diproses oleh Tuhan, orang-orang yang gak beres dalam hidupnya, dan dia mau menyogok, pada kutip, memberikan korban pengampunan dosa atas dirinya. Tapi hatinya tidak dihancurkan. Hatinya tidak dibuat di dalam titik minus dan dibentuk oleh Tuhan. Maka itu Tuhan bilang, ya, dalam firman Tuhan hari ini, Amsal 21.
anakku ya, dengan bahasaku ya, dengan bahasa saya anakku, Erika ya misalnya, melakukan kebenaran dan keadilan itu diperkenan oleh Tuhan daripada korban. Jadi ketika saya datang kepada Tuhan ya, Tuhan adalah raja segala raja, raja yang nggak bisa digantikan, nggak ada periode 5 tahun sekali turun, nggak ada. Raja itu selamanya ya, dan tongkat itu saya membayangkan seperti raja-raja dunia memberikan tongkat itu, artinya saya diperkenankan untuk menyentuh tongkat itu, dan saya tidak mati, tapi saya hidup di hadapan Tuhan. Sahabat, ini kalimat dalam sekali. Tuhan yang membenarkan kita, sehingga kita boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan keadilannya kepada kita, sehingga kita lebih tenang, aman di dalam genggaman Tuhan. Ya, sahabat, kadang saya pernah berpikir gini ya sahabat, saya ini kan udah sakit berat ya, terminal illness, bukan penyakit kanker yang gimana, kanker yang terlalu ganas ya, dia nyerang bukan satu aja, ada orang kanker satu aja berat sekali, saya 7 loh, nggak main-main ya. Kemarin malam anggota kami ada yang meninggal dunia lagi di IC3 Kalimantan, dan kita keluarkan kotak kasih peduli ya, jadi ya udah kita semua kasih kotak peduli. Nanti abis ini saya mau undang dia ke Filia ya, seorang bapak pendeta dari Kalimantan. Saya cuma mikir gini ya, kalau saya tidak ya, saya pikir gini, kalau saya tidak ditolong Tuhan ya, Tuhan tidak membenarkan saya, tidak ada keadilan dan Tuhan tidak menolong saya akan sama seperti pada umumnya orang-orang sakit kanker ya, orang-orang yang kehilangan. Apa itu? Fokus kepada pengobatan. Saya pasti akan keliling ke sana sini untuk cari pengobatan ya. Saya pasti akan memikirkan diri saya sendiri. Karena orang-orang kanker itu udah nggak bisa stres tuh. Ya, saya suka menasihati anggota kami, ayo turunkan ekspektasi. Tetapi saya mengajarkan kepada anggota bahwa kita harus turunin, semua harus diturunin ke level yang bawah. Karena apa? Karena kanker ini nggak bisa main-main loh. Dia cuma nunggu. Kita mau makan sehat, pola hidup sehat seperti apapun sahabat, nggak bisa. Dia seperti akan tangkap kita lagi. Ya, jadi inilah yang kita hadapi, musuh yang besar. Maka itu ketika gelisah, nggak bisa tidur, yang membuat sesuatu, saya tahu ini nggak gampang. Itu pasti kehantam ke pikiran saya ya, dan itu membawa kepada nyut-nyutan. Nyut-nyutan ya. Ini nyut-nyutan. Seperti mau bikin nobar 600 orang ya, retreat itu nyut-nyutan, dan kalau udah nyut-nyutan tuh sakit dan tidak enak gitu kan. Nah, ini lagi nggak bisa tidur lagi semalam karena apa? Akhirnya saya menemukan saya harus nulis buku lagi. Harus nulis buku. Artinya ya badan saya sakit lagi nih, belakangnya pundak nih segala macam. Kadang pikir kok saya Tuhan itu belas kasihan sama saya ya, memberikan saya kesempatan bisa terus melayani Tuhan ya, bahkan di Pontianak punya sisa waktu yang ada, saya pakai waktu itu untuk kunjungin orang-orang, bicara tentang Kristus, balikin mereka sama Tuhan ya. Jadi itulah yang membuat membuat kita itu melihat bahwa bukan korban yang Tuhan butuhkan, bukan korban, tetapi pengenalan kepada Dia, pengenalan kepada Kristus yang dalam ya, hidup berubah arah mengikuti Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan lebih berkenan kepada hati kita. Ya, sahabat ya, di dalam proses kehilangan kita, ya kita kan bertanya, kok berat sekali hidup ini. Betul, berat. Ya, seperti ada yang narik kita belakang, saya mengerti karena saya juga seperti itu. Tetapi kita tidak dikendalikan oleh perasaan yang menarik ke belakang. Kita harus maju tetap ya, melayani orang. Apakah ketika saya melayani orang kanker ya sahabat, itu nggak ditarik ke belakang? Ya sama seperti orang kehilangan ya. Ketika melayani pasangan orang lain yang meninggal dunia, kita melayani mereka, kita kan ketarik, sama. Tetapi saya memilih apa? Tuhan sudah membenarkan saya. Tuhan sudah memberikan keadilannya buat saya, ya, kasih dan keadilannya. Dan disitulah titik balik kita berjumpa dengan Tuhan. Itu yang membuat apa? Mindset kita berubah. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan lebih suka ini. Ya, bukan korban bakaran dari hati orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan korban bakaran dari hati orang yang belum beres di hadapan Tuhan, ya, tetapi hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, ya, hati yang diperkenankan oleh Tuhan, itu jauh lebih indah, ya, daripada apapun yang kita miliki dalam dunia ini, ya. Itu saat teduh saya pagi ini yang mengajarkan saya, ya, sampai saya baca ini rasanya air mata saya pengen keluar ya, karena saya memang perasaan juga gitu kan, tapi harus belajar juga memakai bahwa perasaan itu tetap harus dikendalikan oleh firman Tuhan yang hidup ya, sehingga kita tidak terjebak di dalam
diri kita, tetapi kita tetap minta dituntun Tuhan setiap hari, dibenarkan dan keadilan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Ya, itu saat teduh yang saya dapat pagi ini, sahabat. Yuk kita membagikan sharing apa yang sahabat dapati pada pagi ini. Ya, saya minta pertama Ibu Ruth Kumala dulu. Ya, silakan Ibu. Saya boleh memberikan kesempatan ini kepada Mami Swagyang karena dia lebih sangat bagus gitu kalau menjelaskan. Terima kasih. Silakan. Ya, Tante Na Kim Hui. Ya, silakan. Aduh, saya ini tidak punya dasar teologi ya, Ibu Erika. Jadi apa yang dikatakan sama Ruth ini manis sekali, selalu menyemangati, tapi saya merasa tidak begitu. Yang hanya saya memikirkan tadi itu alangkah bagusnya yang dijelaskan oleh Ibu Erika tentang perkenan. Itu selalu yang sering kali kita tidak ingat. Dan kita mau mencapai Tuhan menurut cara kita sendiri. Itu yang sering kali membuat kita bingung dan jadi terjerumus. Padahal Tuhan sudah mengulurkan tangannya sebetulnya, tinggal kita berserah. Itu yang saya pelajari. Kita berserah, Tuhan mau bagaimana, caranya Tuhan yang paling baik untuk kita. Itu yang saya dapatkan dari pengalaman begitu banyak kehilangan, seperti saya sebutkan saya coba untuk menjelaskan dalam kesaksian saya yang lalu itu yang bahwa kita kita ikut jalannya Tuhan. Nomor satu, berserah, mau tahu Tuhan mau pimpin kita kemana. Itu. Tapi kalau tentang ayat ini yang dari Amsal 21 ayat 3 yang saya dapatkan itu kembali Tuhan ingatkan tentang motivasi. Ya sebetulnya tidak jauh, tidak terlepas dari apa yang intinya tadi Ibu Erika katakan tentang apa yang menyukakan hati Tuhan. Sebab kita tidak bisa berjalan sendiri, dan juga berdasarkan seperti kemarin-kemarin yang sudah dibahas ayat 21. Seringkali saya membaca ayat ketiga ini ingat bahwa ada dua hal yang diperbandingkan di sini tentang kebenaran dan keadilan, dan yang satu lagi adalah korban. Kedua-duanya itu saya mencoba mengingat bahwa pada waktu itu adalah apa yang terjadi kebiasaan orang bangsa Israel dalam Taurat, dalam mengikuti Taurat Tuhan ya, 10 hukum Musa, di mana ada korban-korban bakaran yang mungkin ini tolong dibetulkan kalau Ibu Erika atau Ibu Maria yang belajar dan Ibu Esther yang belajar teologi ya. Ini orang awam, saya sebagai orang awam melihatnya ada hal-hal yang sebetulnya kedua ini berdasarkan pada hukum Tuhan yang keadilan dan apa namanya tadi, kebenaran dan keadilan itu juga bisa kita golongkan dalam hukum Tuhan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia. Itu adalah tindakan terhadap sesama. Tuhan menghendaki kita mengasihi, sebab semua tindakan keadilan dan kebenaran itu adalah berdasarkan kasih. Dan Allah kita adalah kasih. Tapi tentang yang korban, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menjabarkan, memberi jalan. Tuhan memberi jalan melalui korban, di mana seperti kita ketahui untuk bangsa Israel selalu ada korban bakaran, korban, dan ada berbagai korban yang mungkin itu Ibu Erika bisa menjelaskan lebih bagus tentang korban pengampunan dosa. Ya jadi
apa ya, sacrifice for sin, untuk kalau kita pengakuan dosa, kita mengaku dosa, membawa korban yang lebih bisa. Itu pun sifatnya lebih, memang semua hal ini dilakukan, tapi bisa lebih ke arah kebiasaan untuk yang kalau kita sekarang adalah ritual keagamaan saja. Dan Tuhan lebih melihat motivasi hati seseorang, apakah dia penuh kasih dalam melakukannya. Jadi kembali kepada kasih. Kalau kita punya kasih seperti yang Tuhan inginkan, dan karena semua korban itu sebetulnya bagi kita sekarang sudah digenapi oleh Kristus sendiri. Sebab apapun yang kita korbankan, misalkan adalah tetap tidak bisa menyelesaikan dan mengembalikan hubungan kita yang terpisah oleh dosa tadi itu. Karena itu hanya Kristus sendiri yang bisa. Jadi lebih berarti kalau, dan Kristus selalu memberikan, saya ingat dalam Yohanes, Kristus memberikan perintah baru, engkau mengasihi, saling mengasihi. Yang dia katakan sebagai perintah baru. Itu yang saya dapatkan dari perenungan dari ayat tadi itu. Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Tante Nakim Hue. Ini ada chatting. Ya, chatting dari seorang ibu. Shalom Bu Erika, terima kasih renungan firman Tuhan. Sungguh membuat saya merasa dekat lagi dengan Tuhan. Seperti di Alkitab katakan, Maria memilih hal terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kesibukan kita melayani Tuhan itu bukan korban yang Tuhan inginkan, tetapi duduk di kaki Tuhan itulah korban yang Tuhan inginkan. Indah sekali ya. Kemudian kita akan mendengarkannya uraian. Nah, ini penting sekali ya dari Ibu Maria Arganita. Kita boleh catat ya, karena banyak poin-poin yang penting yang kita belajar hari ini. Nanti tanya jawab bisa dibuka juga. Silakan Ibu Maria. Ya, sebelum saya sharing tentang ayat Alkitab ini, saya berharap di dalam Amsal 21 ayat 3 ini yang saya dapatkan adalah banyak di antara kita, orang-orang Kristen, memfokuskan diri kepada sesuatu secara tidak imbang. Orang Kristen banyak berbicara tentang kasih, tetapi tidak pernah berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Padahal sesungguhnya di dalam kebenaran dan keadilan Allah itu di dalamnya pasti terkandung kasih, tidak mungkin tidak. Karena kasih itu adalah payung, ya. Kasih dan kesucian, kekudusan, sebenarnya dua-dua itu adalah payung dari yang namanya keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa lebih baik melakukan kebenaran dan keadilan lebih diperkenan Tuhan daripada korban. Apa itu korban? Kalau dalam Perjanjian Lama kita tahu bahwa korban itu adalah korban yang menyampaikan bakaran segala macam. Nah, kalau sekarang itu apa? Kalau sekarang korbannya itu adalah pelayanan kita. Mau khotbah, mau jadi paduan suara, mau jadi usher, mau jadi MC, mau jadi apa, segala hal yang bersifat pada hal-hal ritual. Itu korban yang sering dilakukan hari ini, gitu ya. Orang Farisi juga sama gitu. Orang Farisi itu dia senang ke sinagog gitu dan beribadah ke sana, berpuasa, berdoa di jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi apakah semua pelayanan yang dilakukan itu yang entah di dalam kepolosan, entah di dalam ketidaktahuan, entah ketidaksadaran, sometimes saya melihat banyak orang melayani, masuk di dalamnya adalah ambisi-ambisi pribadi. Banyak sekali yang namanya behind the scene-nya seseorang gitu untuk melayani Tuhan. Ada yang ingin dilihat orang, ada yang ingin dianggap hebat. Maka saya pernah bicara dengan teman-teman saya yang suka nge-YouTube. Saya bilang, "You nge-YouTube mau ngapain? Syukur-syukur hatimu untuk benar-benar memberitakan firman sehingga banyak didengar secara digital di era modern ini. Tetapi jangan sampai you mau nge-YouTube, satu supaya dapat AdSense, dua supaya dikenal orang sehingga banyak undangan khotbah sehingga pundi-pundi bertambah, tiga untuk menunjukkan siapa diri saya." Wah, kalau ini terjadi saya bilang hati-hati karena engkau pasti tidak diperkenan Tuhan, dan ketika engkau pulang ke rumah Tuhan jangan sampai Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau. Saya cuma bilang begitu ya.
Orang seneng nggak seneng sama saya bodoh amat gitu ya. Yang penting saya sudah ngingetin. Nah, ini korban. Ini korban. Sama seperti orang ikut filia. Ini ngapain? Saya nggak bilang DBS ya, karena kalau orang udah stay terus di DBS, tujuannya pasti cari Tuhan, gitu ya. Nggak mungkin enggak. Misalnya kita mengadakan retreat, kita ngadain retreat ini tujuannya apa, gitu kan ya? Tujuannya itu harus jelas untuk jiwa-jiwa, untuk menolong, untuk memberitakan firman, untuk menguatkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya mau buat retreat, karena yang buat retreat kan bukan hanya filia, tetapi yang lain supaya apa? Dikenal, 3 kota hebat begini-begini. Waduh, supaya namanya naik dan melambung dan lain sebagainya. Ini tuh Tuhan nggak bisa ditipu. Nah, korban-korban seperti ini, korban yang seperti Kain berikan, korban yang tanpa kejujuran hati dan ingin mempermuliakan Tuhan, inilah korban yang ditolak oleh Tuhan. Bukan berarti korban itu tidak penting, bukan berarti melayani itu tidak penting, tetapi balik lagi, kita harus melihat kepada diri kita. Dan seandainya pun itu sudah kita lakukan, kita harus tahu bahwa korban-korban itu tidak ada artinya apabila kita tidak melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran dan keadilan. Apa itu kebenaran? Gitu kan ya. Kita udah selalu bicara kasih, tapi di gereja seringkali kita tidak diajar tentang kebenaran dan keadilan. Saya sering mengajar orang tentang kebenaran dan keadilan, dan orang banyak bilang sama saya righteousness-nya kuat sekali, tapi love-nya kurang. Saya bilang Anda salah, kan Anda tidak mengerti apa itu arti keadilan. Maka Anda akan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu kurang love. Karena Anda memiliki love yang salah. Konsep love yang salah, gitu ya. Oke. Apa itu? Kita balik lagi ya, itu nanti. Kita balik lagi apa itu kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, kebenaran, righteousness. Kemarin kita sudah membahas bahwa banyak orang memandang dirinya benar. Banyak orang melihat dari sudut pandang dia, pikirannya itu benar gitu ya. Kemarin di ayat 2 ya kalau nggak salah gitu kan. Setiap orang jalan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya. Artinya ini yang menurut saya benar. Gitu. Nah, kita harus tahu bahwa righteousness itu come from God. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Jadi kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran yang Tuhan di dalam kebenaran yang ada di dalam Tuhan. Tuhan melihat apa benar, itulah yang namanya kebenaran. Tuhan melihat apa salah, itulah yang namanya ketidakbenaran. Paham ya? Jadi, disinilah kenapa kita perlu gali firman Tuhan terus. Supaya kita tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Itulah mengapa orang percaya harusnya, setelah dia percaya kepada Yesus Kristus, yang dia lakukan, dia harus mengubah dirinya. Bukan mengubah, dia harus berubah sesuai dengan pembaharuan budi di dalam Roma 12 ayat 2 gitu ya. Berubahlah sesuai dengan pembaharuan budi untuk mengetahui mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Gitu ya. Mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Karena sesuatu jika kita lakukan tanpa berdasar pada kebenaran Allah, yaitu sesuatu yang Tuhan anggap benar, maka itu tidak benar. Meskipun seluruh dunia mengatakan itu benar. Nah, untuk memahami kebenaran-kebenaran Allah, kita harus terus gali Alkitab, tahu mana yang sesuai kehendak Allah, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang tidak. Ini contoh aja. Ketika Yesus sedang melayani, gitu ya, di mana saya lupa itu. Terus ini dia di hari Sabat. Kemudian ada seorang perempuan sakit. Nah, dia harusnya di hari Sabat itu kan tidak boleh melakukan apapun. Tapi Yesus menyembuhkan perempuan ini. Datang orang Farisi, ngamuk. Katanya begini, kamu kenapa melanggar hari Sabat? Harusnya hari Sabat itu beribadah, memberikan korban, gitu kan ya. Tapi Yesus mengatakan begini, kalau di dalam hari Sabat, kamu lihat keledai kamu jatuh ke jurang, kamu nggak tolong. Ketika keledai kamu butuh minuman, kamu nggak kasih minum. Yesus bilang begitu. Kamu kan tetap tolong dan tetap kasih minum.
Itu kepada keledai, gila ya. Itu menurut saya itu, aduh Tuhan, masa manusia diperbandingkan dengan keledai? Istilahnya begini, keledai aja lu tolong, masa manusia lu nggak tolong? Nah, ini loh sebenarnya yang namanya di dalam ayat ini tuh analoginya seperti itu. Jadi kita harus tahu, memang betul kita harus ada hal-hal mutlak yang ada di dalam hidup kita ya. Ada sesuatu hal yang menggait kita. Tetapi kita harus tahu bahwa hidup ini tidak bisa kaku seperti itu. Kita harus tahu yang benar. Yang benar adalah dengan memberikan kasih kepada perempuan yang butuh mujizat ini. Maka saya harus nolong dia, walaupun saya harus melanggar sabat, paham ya? Saya harus melanggar sabat, saya harus tetap tolong. Ini kebenaran, kebenaran atas dasar kasih. Karena mengasihi sesama manusia, maka saya harus melakukan yang benar, yaitu nolong orang ini, meskipun saya harus melanggar sabat. Begitu. Ini yang saya berkali-kali lakukan ketika saya memimpin dan lain sebagainya, dan akhirnya saya dianggap negatif. Ya nggak apa-apa. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa orang tuh susah banget tadi pudarnya kebenaran, yaitu Douglas siapa ya? Itu saya baca udah lama sekali, itu buku 2007 apa 2008. Buku itu bagus ya untuk dibaca gitu ya. Dikatakan bahwa kebenaran itu mengerikan. Ya, mengerikan. Saya waktu baca itu saya ketawa, saya tahu jawabannya loh gitu. Kenapa kebenaran itu mengerikan? Karena ketika seseorang sudah mengetahui kebenaran, yang paling mengerikan adalah bagaimana kita harus melakukan kebenaran itu dengan bayar harga. Tidak banyak orang berani melakukan kebenaran dengan bayar harga. Bapak Ibu, Yesus itu disalib kenapa? Dia kan akibat dari emosi dari para mahkamah agama lah, dari para Sanhedrin dan lain sebagainya. Emosinya kenapa? Karena Yesus dianggap melanggar, dianggap membuat sekte kan gitu. Dan Yesus adalah membongkar yang namanya Taurat. Dan dia membawa sebuah kebenaran baru. Melakukan sebuah kebenaran baru yang datang dari surga. Maka dia sampai disalib. Makanya kenapa Douglas Stewart ya kalau nggak salah namanya yang judul pudarnya kebenaran itu mengatakan kebenaran itu mengerikan. Yes, bagi orang-orang yang tidak dianugerahi keberanian. Itu jawaban saya dari pertanyaan dari Douglas Stewart itu gitu ya, siapa namanya. Nah, jadi akhirnya setelah kita tahu kebenaran, mau nggak ngerjain? Mau nggak ngerjain? Walaupun sepertinya kita kelihatan sadis, kelihatan kejam, kelihatan kamu nggak ada punya etika. Saya sering dibilang saya nggak punya etika loh. Serius. Tapi orang tidak paham apa arti etika. Misalnya, ketika kita membicarakan sesuatu, saya tahu kapan harus membicarakan ini secara diplomatis, kapan membicarakan ini harus secara belak-belakan. Kenapa? Saya ngukur orang. Kalau orang otaknya tidak sanggup untuk diajak berbicara secara kiasan, secara majas personifikasi, secara diplomasi gitu ya, diplomatis gitu ya. Maka kita harus bicara dengan straight to the point supaya dia tidak punya penafsiran bersayap. Yang kita maksudkan itu sampai ke dalam otak dia. Tapi nyatanya orang banyak nggak terima. Sebenarnya yang bikin nggak terima bukan saya berbicara, tetapi apa isi bicara saya yang mungkin itu menusuk hatinya, yang itu mungkin mengganggu di dalam dirinya. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Maka orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan dan hatinya tunduk setiap mendengarkan kebenaran-kebenaran meskipun kebenaran itu menusuk di dalam hatinya. Satu hal, kalau saya menegur orang, menyatakan kebenaran, orang itu marah sama saya. Satu hal Bapak Ibu, saya berhasil di sana. Saya nggak marah. Kenapa? Karena dia berespon kan. Marah itu respon. Dan itu akan terus ada di dalam pikirannya dan itu akan dia ingat seumur hidup. Memang menyatakan kebenaran itu nggak gampang. Melakukan dulu lah. Udah melakukan baru menyatakan. Kita melakukan dulu baru menyatakan. Menyatakan baru melakukan, banyak orang tidak lakukan. Banyak orang menyatakan kebenaran, ini loh yang benar begini-begini, tapi dia nggak ngelakuin. Harusnya kita menjadi pelaku dulu, baru menyatakan kebenaran. Dan itu hanya bisa didapat dari
perjumpaan kita tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Di dalam firman-Nya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita gali firman Tuhan secara dalam terus, kalau kita ada di dalam komunitas anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, percaya atau tidak, keberanian kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran meskipun nyawa harus diserahkan, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena apa? Firman Tuhan itu yang membuat kita berani. Saya tidak pernah terhalangi untuk berbicara dengan tegas, keras, lugas gitu ya. Kalau itu memang harus nyatakan kebenaran. Kebenaran tidak bisa disampaikan dengan lembut-lembut. Betul loh. Kalau dibilang ya berbahayalah orang yang lemah lembut. Bapak Ibu, khotbah di bukit itu harus didalami apa kata lemah lembut. Jadi kebenaran ini kita dapat dari kita gali firman Tuhan. Oh, yang benar ini, yang salah ini, yang benar ini, yang salah ini. Kemarin Ibu Rusleni bertanya pada saya, Bu, kenapa sih kenapa sih ada orang suka galau ngambil kesimpulan, keputusan? Satu, karena dia tidak ngerti mana yang benar, mana yang enggak. Serius. Contoh ya, kalau seorang remaja mengetahui bahwa berpasangan dengan orang yang tidak seiman itu adalah tidak boleh gitu ya, itu adalah dosa dan dasar-dasarnya dia tahu secara dalam, maka ketika ada perempuan atau laki yang deketin dia walaupun itu memikat hatinya, dia akan enggak gitu ya. Termasuk juga dengan kita-kita yang kehilangan. Dan kita-kita yang kehilangan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kehilangan, kita sudah melakukan kebenaran belum? Kebenarannya itu apa? Kebenarannya adalah saya harus berpegang kepada Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus mengoreksi diri. Saya harus menapaki hidup bersama dengan Tuhan. Saya harus ini, dan lain sebagainya. Tidak terjelembab di dalam itu semua. Ketika kita mengalami yang namanya luka-luka batin di masa lalu, orang yang mengerti kebenaran, dia akan mensikapi luka batinnya di dalam kebenaran Allah. Dia tidak akan terseret oleh yang namanya pemikiran-pemikiran yang tidak benar yang mungkin didapatnya dari diskusi dengan orang lain yang tidak bertanggung jawab, dengan input-input dari orang lain yang tidak bertanggung jawab, atau dari bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Itu yang akan membuat kita sehat. Kebenaran ini yang membuat jiwa kita sehat, pikiran kita sehat. Bukan yang lain-lain. Yang membuat kita sakit, itu adalah banyak ketidakbenaran yang terjadi di dalam pikiran kita. Oh iya, orang kalau udah kehilangan tuh sensitif sekali. Maka jagai perasaan mereka. Hello, tidak semua orang di dalam dunia ini mengetahui kita sedang sensitif. Anytime, orang bisa giniin kita. Anytime. Terus kita akan bilang begini, aduh, saya merasa sensitif dengan kamu. Enggak, dunia ini keras loh. Saya sering bilang ya, dunia ini keras loh. Dan Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam firman Tuhan. Saya bukan orang yang nina-bobokan orang, bukan. Saya adalah orang yang akan terus tap. Kenapa? Karena apa? Kita itu berlomba-lomba dengan waktu. Ibu Erika bilang, waktu tinggal sedikit. Iya, tinggal sedikit. Semua orang, bukan hanya Bu Erika yang sakit, atau Ibu Esther Chen yang usianya jauh di atas kami, gitu ya. Bukan hanya itu, kita semua, waktunya tuh sempit. Nah, di dalam waktu yang sempit, kita harus melakukan hidup ini dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan banyak menangisi diri, jangan fokusnya kepada diri, tetapi fokusnya kepada orang-orang, jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Dan melakukan itu di dalam kasih kepada sesama yang didasarkan pada kasih kepada Tuhan. Itu kebenaran, gitu ya. Jadi ketika kita mengalami kehilangan, kita harus meresponi kehilangan kita dengan kebenaran. Gitu ya, dengan kebenaran. Ini penting sekali. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita harus meresponi itu dengan kebenaran. Ketika ada orang yang melakukan hal yang gimana-gimana, kita harus meresponi. Segala sesuatu harus diresponi di dalam kebenaran. Gitu kan ya. Kebenaran sejati itu datang dari Tuhan. Itu yang kebenaran. Dan yang satu lagi adalah keadilan. Apa konsep keadilan di dalam kekristenan? Ini penting ya, karena banyak orang salah konsep tentang keadilan. Orang bilang adil itu sama rata. Jadi kalau saya punya bapau satu,
gitu ya. Saya punya bapak satu, kemudian saya mau supaya adil, saya bagi dua, saya kasih Ibu Erika setengah, saya kasih Pak Arianto setengah. Begitu ya. Apakah itu yang namanya keadilan? Keadilan bukan itu. Keadilan itu kalau keadilan sama rata kayak tadi, berarti apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Benar nggak? Kamu cungkil mata saya cungkil mata kamu. Kamu cabut gigi saya cabut gigi kamu. Itu yang namanya keadilan. Itu keadilan dunia. Keadilan dalam konsep dunia. Apa keadilan di dalam konsep kekristenan dia itu? Memberikan sesuatu sesuai apa yang seharusnya ia terima. Memberikan sesuatu sesuai apa yang seharusnya ia terima. Ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Erika gitu ya. Kenapa ada orang Kristen walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah lepas dari yang namanya hukuman maut, tapi kita harus dihukum kalau kita melakukan kesalahan. Karena apa? Bukan karena kita sudah jadi anak Tuhan terus kita salah, kita bebas. Enggak. Contoh, Rasul Paulus. Bapak Ibu, Rasul Paulus adalah dari semua rasul adalah rasul yang paling banyak mengalami aniaya. Kenapa? Karena sebelum dia bertobat, kerjanya adalah menganiaya orang Kristen paling banyak. Rasul Paulus mati, masuk surga. Itu dijamin. Tetapi dia harus menanggung itu hukuman tadi. Oke? Dia adalah rasul yang paling banyak dianiaya. Maka kalau misalnya ada orang Kristen nih ya, ada orang Kristen, anak Tuhan, terus dia jatuh dalam dosa, maka dia harus menerima hukuman itu dalam dunia ini. Misalnya dia akhirnya namanya jadi jelek lah, atau dia harus dikucilkan lah, atau dia mengalami apalah gitu ya, itu adalah hukuman. Gitu, itu adalah hukuman. Nah, saya tuh suka pengen ketawa gitu kalau ada orang bilang kayak begini, orang sakit itu karena hukuman ya. Tadi Bu Erika ya, dibilang apa? Kamu tuh dapat hukuman gitu. Kalau saya sih bilang bukan hukuman, itu mah dampak dari, maaf ya, ini ketika orang punya ambisi sangat besar dan tidak bisa mampu menguasai ambisi yang begitu besar di dalam dirinya, yang itu merusak hormon. Ini saya bicara masalah medis. Sampai akhirnya segala ambisi-ambisi dan mungkin segala macam itu kena ke dalam tubuh. Nah, maka itu yang harus diderita ya, itu efek sih sebenarnya, lebih ke arah efek. Nah, yang jadi masalah adalah gini, dari setiap apa yang dulu pernah kita lakukan dosa-dosa, kita harus tahu sometimes kita harus menanggung hukumannya di hari ini. Ini namanya keadilan. Kalau kita ngerti keadilan Allah, kita nggak akan berani sembarangan menjalani hidup. Kalau kita ngerti keadilan Tuhan, kita nggak akan sembarangan menjalani hidup jandanya kita, atau hidup pelayanan kita, atau hidup berkeluarganya kita. Kalau kita ngerti keadilan Tuhan. Siapa yang mempermainkan orang lain suatu hari nanti akan dipermainkan, itu hukuman. Itu adil. Maka saya sering bilang kayak begini, ibu-ibu yang lalu, yang suka main-main gitu ya di media sosial dan lain sebagainya dengan pria dan lain sebagainya, stop. Karena Anda suatu hari nanti akan mendapatkan hukum tabur tuai itu ada. Itulah keadilan. Ya namanya menabur itu akan menuai. Itu yang namanya keadilan. Dan semua anak-anak Tuhan akan menuai apa yang dia tabur. Maka jika yang lalu kita sudah menuai hal-hal yang tidak baik, yang negatif, yang penuh dengan kedagingan dan lain sebagainya, doa minta ampun sama Tuhan. Ada satu orang duda, kerjanya mainin para janda. Ini beneran terjadi ya. Kerjanya mainin para janda. Dirayu-rayu dan lain sebagainya. Saya udah diam aja. Saya diam aja. Yang saya pikir cuma begini, jangan sampai suatu hari nanti Tuhan marah pada engkau, Tuhan akan hukum kau akan nangis teriak-teriak. Maka saya tuh paling takut buat jahat sama orang loh, benar. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya buat jahat dengan orang, keadilan Tuhan akan turun sama buat saya. Selain hal pertama adalah takut nama Tuhan tidak dipermuliakan.
Saya sangat takut gitu loh, kalau melakukan sesuatu tidak di dalam kebenaran. Kenapa? Keadilan Tuhan akan turun bagi diri saya. Maka ini kita harus hati-hati. Maka di dalam menjalani hidup kita harus hati-hati pegang yang namanya kebenaran Allah, dan juga ingat selalu keadilan Allah. Ingat, hukum tabur tuai akan terjadi di dalam kehidupan kita sampai kita mati nanti. Begitu. Jadi akhirnya adalah oh ya, ini ada pertanyaan, harusnya ada konsekuensi. Betul sekali. Konsekuensi. Gitu ya. Ada konsekuensi dari setiap tindakan kita. Maka ini hati-hati dengan itu semua. Jangan kita pikir kita sekarang main-main, senang-senang, terus udah selesai. Enggak ya. Contohnya aja. Orang, oke, kamu boleh jadi gay, kamu boleh jadi seorang lesbian, tapi ingat loh, konsekuensinya apa? Satu, udah pasti pemburit itu ditolak oleh Tuhan dalam surga, gitu ya. Artinya dia nggak jadi itu. Yang kedua ini adalah, dalam dunia kamu akan menderita, yaitu karena HIV/AIDS. Karena, believe it or not, penelitian ada 99% gay, kaum lesbian, dan lain sebagainya kena HIV/AIDS. Itu ada penjelasannya tersendiri dari bagaimana tekstur dubur sebagai tempat untuk berhubungan seksual, contohnya kayak gitu ya. Nah, itu kan semua ada konsekuensi, ada hukum tabur tuai yang ada. Jadi kita hati-hati. Hati-hati. Kalau memperlakukan orang, hati-hati menjalani hidup kita sebagai orang yang sudah ditinggalkan. Jangan sampai mudah-mudah, gampang, dan lain sebagainya. Ngikutin keinginan hati. Oh ya, ini yang terakhir. Saya barusan jadi ingat itu sebenarnya intinya. Dalam melakukan kebenaran dan keadilan, hal yang paling sulit yaitu melawan diri sendiri. Kita tahu di dalam kebenaran, sebagai seorang single, saya bilang single ya, seorang single kita harus menjaga diri kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi begitu banyak orang-orang yang datang pada kita, kemudian atau kita mencari-cari bahkan demi menolong kita untuk kita happy, kita senang, dan lain sebagainya. Ibu, bapak, ini hati-hati. Kita harus melawan diri kita yang sensitif. Kita harus melawan diri kita yang mudah terombang-ambing. Kita harus melawan diri kita yang penuh ambisi. Kita harus melawan diri kita. Jadi betul yang Rasul Paulus katakan bahwa hal yang paling sulit di dalam diri, musuh kita adalah diri kita sendiri. Itu Rasul Paulus katakan. Untuk melakukan kebenaran kita harus lawan diri kita untuk nyaman. Yang tadinya nyaman dengan pria atau dengan ini, kita harus lawan. Oke, kita sekarang udah nggak nyaman, nggak bisa, lalu bagaimana? Nah, ini adalah peperangan yang paling sulit di dalam melakukan kebenaran dan keadilan itu. Melawan diri sendiri untuk kita nyaman, kita enak, kita ini, dan lain sebagainya. Dari saya itu aja dulu, Bu Erika, sharingnya. Setelah kita mendengar juga dari Pendeta Arianto, nanti saya buka tanya jawab ya. Jadi teman-teman boleh bertanya. Ayo kita bekali dengan pemahaman yang benar ya, mengenal Tuhan yang benar, secara benar dan lengkap ya, supaya kita tahu siapa kita, siapa Tuhan yang kita sembah ya. Yuk silakan Pendeta Arianto mendapatkan apa, kemudian buka tanya jawab. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, melakukan kebenaran dan keadilan hanya mungkin kalau kita hidup di dalamnya dan mendapatkan kebenaran itu. Jadi tidak mungkin dan akan sangat tidak mungkin orang melakukan kebenaran dan keadilan kalau dia di luar kebenaran atau di luar Kristus. Maka satu-satunya langkah yang utama dan pertama adalah kenallah siapa Kristus, tinggallah di dalamnya, dan bangunlah relasi yang intim dengan dia. Maka di sana kita belajar. Ya, saya katakan belajar artinya di sanalah pergumulan kita. Ya, maka Roh Kudus yang telah Tuhan berikan, dialah yang akan memandu kita. Ya, memimpin kita bergandengan bersama-sama, ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mewujudkan kebenaran dan keadilan Tuhan di dalamnya. Dan ini sekali lagi pergumulan kita seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil. Nah, pergumulan inilah akan menjadi satu dinamika hidup yang apa? Yang sangat indah, di mana kita menyadari bahwa kita tidak akan mampu kalau kita tidak punya Tuhan. Nah, dengan kita punya Tuhan, kita akan dimampukan untuk apa? Melakukan kebenaran dan mewujud nyatakan keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita.
maka yang dikatakan apa? Yang dikenan, yang lebih dikenan. Artinya yang lebih Tuhan inginkan. Ya, saya coba ulangi ya. Ya, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan. Ya, saya coba menguraikan sedikit kata dikenan ya. Lebih diinginkan Tuhan, lebih dirindukan Tuhan, lebih diharapkan Tuhan, lebih diutamakan Tuhan. Jadi artinya itulah isi hati Tuhan supaya kita yang hidup di dalam konteks kita masing-masing, baik Bapak Ibu yang single ya, yang sudah di pasangan sudah nggak ada, atau kita yang masih ada, tetap kebenaran dan keadilan Tuhan itu harus kita hidupi. Dan hanya mungkin kita tinggal di dalam kebenaran dan keadilan itu. Maka inilah isi hati Tuhan kepada kita, ya, anak-anaknya yang Tuhan hadirkan, yang telah Tuhan hadirkan di tengah dunia, supaya kita boleh menghadirkan kebenaran dan keadilan Tuhan melalui kehidupan kita. Tujuannya cuma satu, supaya dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Ibu Erika. Ya, terima kasih Pendeta Arianto ya buat uraian firman juga pada pagi ini. Yuk, saya buka tanya jawab kepada kita, nanti Ibu Maria akan menjawab. Silakan tanya aja yang suka ya. Sambil nunggu Bu Erika, saya ditanya sama satu yang ikut retreat di Batu, Bu Maria gitu, nggak adil, masa di Ubud jalan-jalan, di Pontianak ada ini, di Batu nggak ada Bu. Saya ketawa. Bapak Ibu, jujur ya, waktu itu bisa dibilang acara di Ubud sama di Batu ya, itu kan banyak yang saya create ya, betul ya Bu Erika, Pak Arianto gitu ya. Kenapa yang di Ubud cepat sekali berubah? Ini harus dibawa jalan. Begini Bapak Ibu, saya mau menerangkan ini. Saya itu kalau ngelihat sesuatu harus sesuai kebutuhan orang, gitu ya, harus sesuai kebutuhan orang. Jadi orang yang ikut di Batu adalah orang-orang yang saya perhatikan ini sudah continue terus ikut yang namanya DBS. Orang yang sudah bertumbuh, orang-orang yang akar-akarnya di dalam hatinya gitu ya, yang kurang baik, akar-akar yang tadi sensitivitas dan lain sebagainya sudah mulai tercabut satu persatu melalui kebenaran firman Tuhan. Orang yang terus bertumbuh dan beda loh, orang yang udah ikut DBS sama yang belum, beneran loh. Gitu, sangat beda. Maka orang-orang yang di Batu ini adalah orang-orang yang sudah siap untuk terus dibombardir dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, gitu ya, dibombardir sehingga kalau misalnya kita pakai waktu untuk jalan-jalan dan lain sebagainya itu sangat sayang waktunya, karena kebutuhan mereka bukan lagi untuk refreshing, kebutuhannya adalah mereka untuk diisi. Bagaimana dengan yang di Ubud? Yang di Ubud hanya beberapa gelintir orang saja yang ikut DBS, dan ketika saya mendapatkan nama-nama dan saya mendiskusikan satu persatu dengan Pak Arianto dan Bu Erika, saya mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang masih terkungkung di dalam yang namanya grieving. Dan orang-orang yang masih pikirannya dikungkung oleh grieving, kalau kita langsung kasih materi-materi, kita cokokin kayak gitu, dia nggak bisa. Kenapa? Sampah-sampahnya belum dicabutin dari dalam hatinya. Belum dibuangin gitu loh. Kalau yang di dalam DBS, yang pernah nangis di DBS lah, yang pernah sharing sama kita lah, yang pernah apa segala macam, itu udah siap. Nah, maka waktu itu saya cuma perhatikan, tiba-tiba 2 atau 3 hari sebelum hari H, saya usul kepada panitia, gimana kalau orang-orang ini setelah saya perhatikan nama-namanya, kita adakan jalan-jalan sebentar untuk dia rilis. Untuk dia rilis. Oke, setuju panitia, itu usul ya. Lalu saya bikin acara gitu. Bikin di sana turnya bagaimana. Selesai, dan setelah itu, setelah ini dirilis sedikit walaupun nggak banyak, baru diisi set. Malam itu ya Bu Erika kalau nggak salah, saya langsung kasih malam sebuah materi yang cukup berat tentang prolonged grieving disorder, dan masuk. Bapak Ibu bayangkan, materi itu tidak akan bisa masuk kalau mereka di dalam hati itu masih berat. Nah, terus saya bilang gini, kalau Anda ingin diperlakukan sama seperti mereka,
berarti Anda harusnya tidak usah ikut DBS, tapi di dalam anugerah Tuhan Anda ikut DBS. Saya bilang begitu. Gitu. Jadi kita itu kalau memperlakukan atau meng-create sesuatu harus sesuai dengan kebutuhan orang-orang itu. Gitu kan ya. Ini yang namanya adil. Justru kalau misalnya yang di sini siap, yang di sini tidak siap, tapi semua sama-sama dikasih, itu nggak adil gitu loh. Itu nggak adil. Gitu ya. Ini contoh langsung dari yang namanya keadilan itu sendiri. Nah, mungkin nanti kita akan create lagi retreat yang berbeda gitu ya Bu Erika ya. Ada di dalam pikiran saya yang ada maksudnya di dalam retreat itu ada apa yang memang agak berbeda dan lain sebagainya. Nanti saya mau ajukan kepada para founder gitu ya. Ini mana tahu diterima gitu. Supaya ini beda lagi yang bisa menolong orang yang ikut retreat semakin lagi mengenal kebenaran, bukan hanya mengenal kasih, tapi juga mengenal kebenaran dan mengenal keadilan Tuhan itu sendiri. Lah contohnya itu sih gampang banget tuh cerita tentang keadilan tadi. Ini ada pertanyaan dari Bu Tineke ya. Orang Kristen itu berarti hidup berada di bawah naungan hukum kasih dan hukum tabur tuai. Betul. Bapak Ibu, begini. Bapak Ibu kebayang nggak sih kalau kita salah, terus kita nggak dihukum sama Tuhan? Mental kita kayak apa? Justru Tuhan menghukum kita karena kita Tuhan kasih sama kita. Kalau anak kita salah, kita tidak hukum, ini anak mau jadi apa? Terus atas dasar kasih, mau jadi apa ini anak? Maka ketika kita dapat penghukuman dari Tuhan, bersyukurlah, oh saya dihukum sama Tuhan, saya diingatkan Tuhan untuk saya balik sama Tuhan. Karena kita dihukum karena Tuhan kasih. Maka Bapak Ibu, saya lupa di mana yang dikatakan bahwa Tuhan membiarkan orang-orang yang memang dirancang untuk dibuang, untuk dibinasakan, untuk hidup di dalam kedagingannya. Itu di mana ya? Saya lupa. Di Ibrani sekian kalau nggak salah ya, Bapak Ibu. Kalau tanda orang tidak dikasihi Tuhan, bukan menjadi umat pilihan, dia salah, dia nggak dihukum, tapi dibiarkan hidup di dalam kedagingannya. Orang sering bertanya pada saya, kenapa ya Bu, ada orang udah jahat, tapi hidupnya malah seneng, malah enak, dan lain sebagainya. Satu, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Oke, dua, ambil presuposisi itu betul, bahwa orang itu kok seneng, bahagia, dan lain sebagainya. Saya sering berpikir, jangan-jangan orang ini mau diserahkan Tuhan pada kedagingannya karena dia bukan umat pilihan. Karena kalau kita umat pilihan, yang Bu Erika tadi sampaikan, kita itu diajar, dididik. Kan aku menghajar dan mendidik orang-orang yang aku kasihi, kata Tuhan Yesus begitu kan. Jadi kalau kita lagi dihajar sekarang, lagi dihajar, lagi dididik melalui kehilangan gitu ya, misalnya melalui kehilangan lagi dididik sama Tuhan, saya sampai minum obat penenang, nggak apa-apa saya bilang. Kenapa? Karena dari situ kita ingat, oh ya betapa rapuhnya saya harus balik lagi sama Tuhan. Nah ini ciri-ciri dari umat Tuhan adalah ketika dia udah melenceng, dihajar, ditepokin pakai tongkatnya Tuhan, biar sakit-sakit, nangis. Ya itulah, itu yang namanya kasih. Maka kalau ada orang bilang gini, protes sama saya, kenapa sih Bu Maria keras sekali sama Bu Erika? Tahukah Anda bahwa saya melakukan itu karena saya mengasihi dia? Gitu kan? Karena saya mengasihi dia. Jangan sampai dia begini, jangan sampai dia begitu. Kalau saya nggak mengasihi, bodoh amat mau kayak gimana. Benar nggak Bu Erika? Betul ya? Kami itu ya dalam berenam ini, dalam geng ini semua tuh saling mengasihi. Dalam mengasihi kita tegur, kita marahin dan lain sebagainya, tapi di sana bukti kasih. Ibu Honglan tuh sama saya ya, ibu-ibu kenal siapa Ibu Honglan dan itu senior saya. Wah, kalau saya udah marah, saya benar, Ci, lu tuh ya begini, wah udah begitu gitu ya. Bu Honglan sama Bu Lela kalau udah ribut, waduh itu yang namanya ini, dan mereka bisa saling menghajar dalam tanda kutip ya, dengan perkataan, dengan tindakan gitu ya, dalam tanda kutip. Tapi kita tahu itu adalah bukti kasih. Supaya apa? Kita jangan melenceng satu dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita lagi dihajar, dididik oleh Tuhan melalui kehilangan, melalui penderitaan, bersyukur, atau mungkin kita sedang dihukum oleh Tuhan, bersyukur. Kenapa? Artinya kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Itu gitu ya. Dan tadi Ibu Tina ke hukum tabur tuai, yes, tetapi di dalam kita menuai dari apa yang negatif dulu kita lakukan, yang tidak memuliakan Tuhan, kemudian sekarang kita menuai itu, tetap ada kasih Tuhan, yaitu untuk membawa kita balik sama Tuhan.
Begitu. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan tabur tuai dengan nasib? Kalau nasib, saya itu nggak percaya dari namanya nasib itu ya, enggak lah gitu. Ada yang namanya ketetapan Tuhan di dalam diri kita, gitu ya. Ada ketetapan Tuhan dalam diri kita. Tuhan merancang kita begini ya. Tadi Bu Erika katakan, kita harus tahu Tuhan tuh ngerancang kita seperti apa dan mau melakukan apa. Melakukan ini dan merancang. Kayak Bu Erika, Tuhan tahu bahwa Tuhan memimpin dia untuk buka IC3, kemudian ini apa segala macam ya. Dia tahu dia lakukan itu gitu. Itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan yang lain adalah pasangan kita sekarang hilang gitu ya, kembali kepada Tuhan, itu ketetapan Tuhan gitu. Jadi itu adalah apa yang sudah Tuhan memang mau itu kita. Tapi kalau tabur tuai itu adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Gitu ya. Kemarin saya baca satu tulisan saya yang sudah lama saya tulis. Saya kan belajar Konfusianisme tuh cukup lama. Saya sering bilang sama anak-anak remaja, pemuda yang ingin cari pasangan hidup, bahwa begini, laki-laki yang baik dan wanita yang baik hanya diperuntukkan untuk laki-laki dan wanita yang baik pula. Maka, kalau engkau ingin mendapatkan pasangan yang baik, jadilah orang yang baik. Nah, ini bijaksana dari Konfusius. Sebenarnya ini sama dengan hukum tabur tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan dapat kebaikan. Tetapi in the fact, seringkali kita tabur kebaikan, balasnya nggak baik, betul ya? Seperti air susu dibalas air tuba. Ya udah, disitulah proses Tuhan buat kita, yaitu untuk belajar mengaplikasikan kasihilah musuhmu. Karena kalau kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, lalu apa bedanya kamu sama orang dunia? Kan Tuhan Yesus bilang gitu. Nah, jadi balik lagi gitu ya, kita tetap ada di dalam hukum tabur tuai tadi. Gitu. Saya sangat percaya kok, dalam hal sepele aja ya, saya tuh kalau nemuin sesuatu nggak pernah saya ambil. Saya kalau nemuin sesuatu, saya misalnya kasih ke orang, dan lain sebagainya. Waktu kemarin di Bali, saya kehilangan handphone Bapak Ibu. iPhone saya tuh hilang. iPhone saya hilang dalam jangka sekian waktu, dan saya tidak sadar iPhone saya hilang. Tiba-tiba kamar hotel ditelepon, terus dibilang, Ibu kehilangan handphone ya. Saya kaget. Oh gitu, saya bilang, saya caca, oh iya, itu sudah lewat sekitar 7-8 jam. Terus saya turun ke bawah, pas bareng-bareng, saya ambil handphone saya bilang waktu itu kalau nggak salah kami mau berangkat bersama-sama, ada Pak Yulimin, ada suami saya, ada Bu Erika kalau nggak salah. Saya cuma bilang gini, saya pegang handphone saya cuma bilang gini, lihat ya, kalau belum waktunya hilang, dia nggak akan hilang. Tapi kalau sudah waktunya hilang, biar kita kekep, itu akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma berpikir begini, selama ini saya nggak pernah mau ambil hak orang, apa yang bukan jadi milik saya, dan orang akhirnya juga tidak mau ambil. Itu mungkin ada korelasi di antara itu semua. Gitu. Jadi baiklah kita hidup dengan baik, kita hidup dengan jujur, kita hidup dengan tulus, kita hidup apa adanya, bukan ada apanya gitu ya. Kalau ada apanya itu kan berarti kan ada yang ditutupi, ada yang diselubungi di balik kita gitu. Supaya apa? Di dalam hidup kita akan bertemu juga dengan orang-orang yang seperti demikian. Karena kalau tidak, kalau kita menjadi orang yang palsu, orang yang ada apanya, kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang palsu dengan yang ada apanya. Itu yang saya tahu. Begitu ya. Itu Bu Tineke, kemudian Bu Erika ya, Pak Jonedi. Yang saya dapat kebenaran itu pahit karena wajib hidup dengan set to mind in spirit. Betul, Pak. Betul, Pak. Saya adalah orang yang sering mengalami kepahitan akibat kebenaran-kebenaran yang saya lakukan, dan akhirnya membuat saya berbeda dengan orang. Saya pernah satu kali tinggal menjadi dosen di sebuah STT internasional yang beraliran Armenian. Oke, saya orang Calvinis, ini beraliran Armenian. Di mana di sana orang ingin bagaimana caranya dapat uang dari pelayanan. Kenapa? Karena mereka pegang teologi sukses. Saya beda sendiri. Bayangkan saya satu-satunya seorang Calvinis di dalam. Calvinis itu adalah satu aliran gereja ya, satu aliran apa sih namanya, pemahaman teologi gitu ya, yang sangat berbeda dengan Armenian gitu. Jadi
ketika saya lakukan di sana adalah saya paling anti kalau mahasiswa skripsi saya gitu ya datang bawa sesuatu, paling anti. Gitu. Saya paling anti untuk mahasiswa memberikan sesuatu pada saat dia jadi mahasiswa saya. Gitu. Jangan sogok saya dengan apapun. Saya selalu bilang kayak begitu. Nah, sikap-sikap kebenaran yang saya lakukan itu membuat saya dibilang saya gila. Gara-gara waktu itu kan dosen pembimbing ada 2. Salah satunya saya dosen pembimbing kedua, satu lagi dosen pembimbing tesis mahasiswa kami itu ada satu lagi. Yang satu itu dikasih DP untuk beli apartemen di Lipo Karawaci, dia terima. Saya tolak. Karena saya tolak, malu yang ke nomor 1 ini. Yang nomor 1 ini bilang ke seluruh institusi bahwa saya adalah orang gila, saya adalah perempuan stres, saya mah diam aja, biarin aja dah. Pahit loh dibilang gila, dibilang stres loh. Gara-gara saya agak beda gitu ya, bukan agak beda, saya beda dengan yang lain karena pegang kebenaran. Pahit Pak, sangat betul gitu. Tapi gini, balik lagi tadi, kita dalam dunia mau memperkenan manusia atau memperkenan Tuhan? Saya mah nggak cari perkenan manusia. Kalau ada orang senang sama saya, ya puji Tuhan. Nggak ada juga nggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau Tuhan nggak senang sama saya pusing tunjuk keliling. Beneran loh. Gitu ya, kalau Tuhan bilang, aduh saya udah nggak, kamu nggak berkenan buat saya pusing tunjuk keliling. Kalau manusia nggak berkenan buat saya, nggak apa-apa. Gitu kan ya. Akhirnya menuju manusia baru. Betul Pak, bahwa proses dari manusia lama ke manusia baru itu adalah perubahan pikiran, di mana kebenaran baru muncul dan menutup semua kebenaran lama, menghapus semua kebenaran lama yang dia pegang melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran bertentangan dengan set to mind in flesh. Yes, absolutely. Hidup kedagingan mintanya yang enak dan menjauh dari masalah yang tahu-taunya adalah membawa jurang. Maka kalau lagi susah, nikmati saja kesusahan itu, karena kesusahan itu akan membawa kita seharusnya membawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, dalam hidup mana yang pertama kita lakukan? Keadilan atau kasih? Tidak ada yang pertama, semua harus bersama. Semua harus bersama. Jadi begini, keadilan, kebenaran itu dipayungi dengan yang namanya kasih dan kesucian, kekudusan. Jadi, kita harus punya spirit dulu bahwa Allah itu kasih, Allah itu kudus. Maka ketika kita melakukan kebenaran, melakukan keadilan, maka yang menjadi semangat, yang menjadi spirit adalah saya melakukan ini karena kasih atau tidak. Contoh begini ya, ketika kita menegur orang, sekali lagi, ketika kita menegur orang, yang satu sama-sama menegur, dua-dua sama-sama menegur kepada satu orang. Yang satu menegur karena dia jengkel. Bapak Ibu spiritnya satu ingin menjatuhkan, negatif. Yang satu ingin supaya dia introspeksi diri, kemudian bangkit dan mempelajari apa yang salah. Jadi ada 2 hal, misalnya ngomongnya begini, aduh kamu itu sebenarnya cantik loh, gitu ya. Tapi gimana ya, laki-laki tuh nggak suka sama perempuan-perempuan cantik kayak model kamu, begini-begini. Sampai satu lagi begini bilangnya ya, kita memang cantik, harus cantik, tetapi kita harus lebih kepada inner beauty. Nah, yang satu memberikan masukan berdasarkan pada kasih, yang satu bukan pada kasih. Saya bisa membedakan antara orang kasih masukan kepada saya, ini dasarnya kasih atau bukan. Jadi sebelum kita menegur, sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita mengambil keputusan, periksa dulu apakah apa yang kita lakukan ini dasarnya kasih atau bukan, dasarnya kekudusan atau bukan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tetap kasih dan kekudusan itu yang menjadi payung buat kebenaran, keadilan. Firman Tuhan tentang orang-orang yang memang dikeraskan hatinya sehingga hidup dalam dosa, betul. Yang dikeraskan hatinya Firaun itu kan memang diserahkan kepada dosa. Yudas. Nggak usah jauh-jauh dari murid Tuhan Yesus mah ada. Yudas, aduh itu ya. Cerita tentang Yudas. Gitu. Oke, thank you. Gitu Bu Erika dari pertanyaan yang ada.